Anak-anak, kemarin sudah kamu ketahui ya tentang daya hantar listrik ada 3, konduktor, isolator, dan semikonduktor. Ya, tidak akan kita bahas lagi. Kemarin sudah. Sekarang yang akan kita bahas adalah hambatan-hambatan pada konduktor ini. Ya, nah ini hambatan kawat ya sebagai konduktor. Ya. Nah, ini mari kita pelajari, kita selidiki lewat animasi ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat. Nah, ini nanti ada 3 percobaan. Ya, ada 3 percobaan ya, untuk mencari rumus ini nanti. Ya, fungsinya itu untuk mencari rumus. Ya, ini percobaan yang pertama. Ya, ini rangkaian listrik A, rangkaian listrik B. Ini kabelnya jenisnya sama. Ya, ukuran diameter kabelnya, besarnya kabel sama, jenisnya kabel sama, ya, besarnya kabel sama. Yang berbeda apa? Panjangnya kawat ini, panjangnya kabel. Nah, ya. Ada enggak pengaruhnya panjang kabel itu? Ternyata ada. Kalau kabel ini pendek, ini menyala lebih terang. Di sini kabelnya panjang, ternyata menyala lampunya ini tidak terang. Jadi semakin panjang kabel itu nanti akan mengurangi daya pada alat elektronik. Ya, gitu. Ya, di kabel menjadi di lampu menjadi tidak terang, di kulkas menjadi tidak dingin, di setrika menjadi tidak panas. Nah, itu karena terlalu panjang kabelnya. Ya, ini. Nah, ini rumusnya adalah ini nanti. Ya. Kalau kita perhatikan ini, ya, kenapa ini lebih terang? Karena kuat arusnya lebih besar. Ya, ini. I kuat arus A, IA itu lebih besar daripada IB. Ya, jadi kuat arus A lebih besar daripada kuat arus B. Kenapa? Karena A ini lebih terang. Jadi ini kesimpulannya. Terus R ini hambatannya, ya, hambatan pada kawat. Ya. Nah, I itu selalu berbanding terbalik dengan R. Ini diingat-ingat ya, untuk selamanya nanti, untuk selanjutnya. Pokoknya I itu berbanding terbalik dengan R. Kalau IA itu lebih besar, maka RA-nya lebih kecil. Ya, diingat-ingat, I berbanding terbalik dengan R. Ya, karena IA lebih besar dari IB, maka RA lebih kecil dari RB, gitu loh. Ya. Nah, selanjutnya L. Nah, L panjang kawat ini, panjang kawatnya A itu kan lebih kecil, lebih pendek maksudnya daripada panjang kawatnya B. Ini faktanya. Nah, ada ya. Ini kesimpulan rumusnya ini, rumus pertama. R itu berbanding lurus atau sebanding dengan L ini. R itu kalau dengan L sebanding lurus ya. RA lebih kecil, LA juga lebih kecil. Itu artinya sebanding, berbanding lurus. Ini rumus pertama kesimpulannya ya. Nah, jadi kalau menggunakan kabel di rumah itu jangan panjang-panjang ya, tidak baik gitu. Kemudian ini grafik hubungan antara kuat arus dengan hambatan ya. Kemudian hubungannya ya, hambatan dengan panjangnya kawat. Nah, ya, ini. I dan R ya, itu selalu berbanding terbalik. Jadi kalau I-nya tinggi, maka R-nya akan rendah. Semakin tinggi kuat arusnya, maka hambatannya akan semakin kecil. Nah, gitu ya. Sekarang hubungan antara R hambatan dengan L panjangnya kawat. Nah, ini. Ya, itu berbanding lurus, ya, berbanding lurus. Grafiknya seperti ini. Ya, jadi kalau L-nya tinggi, R-nya ya tinggi. Semakin tinggi L-nya, R-nya juga semakin tinggi gitu. Ya, tuh. Berikutnya, ini percobaan kedua. Ya, percobaan kedua ini. Ya, panjangnya kabel sama. Ya, panjangnya kabel sama. Ukurannya kabel, besarnya kabel sama. Nah, yang membedakan apa? Jenisnya kabel, jenisnya kawat. Ini kawat aluminium, ini kawat tembaga. Ternyata lampunya menyalanya lebih terang yang kawat tembaga. Itu artinya jenis kawat itu mempengaruhi. Ya, mempengaruhi alat elektronik. Ya, ini. Nah, ini kesimpulannya ya. Ini kalau kita perhatikan kan, ini
redup, ini terang. Itu berarti kuat arus A lebih kecil daripada kuat arus B. Arusnya lebih kuat yang B, maka menyalanya lebih terang. Ini berarti IA lebih kecil dari IB. Itu dasarnya ini, menyalanya lampu ini. Ya. Nah, kemudian tadi sudah kamu ketahui bahwa I itu kalau dengan R berbanding terbalik. Jadi kalau IA lebih kecil, maka RA lebih besar. Nah, ya. Berikutnya ini. Ya, hamba jenis ini ro, ya, ro aluminium itu lebih besar daripada ro tembaga kuprum, ya, ini. Maka dapat disimbolkan di sini bahwa antara R dengan ro, ya, ini kan sama-sama hambatan ini, ya, ini antara R dengan ro, ini hambatan kawatnya, ini hambatan jenisnya kawat, ya, ini sebanding. Ya, kesimpulan kedua rumusnya ini. Nah, ini RA lebih besar, maka Ro aluminium juga lebih besar. Ini artinya R dengan Ro itu berbanding lurus. Ya, ini rumus kedua. Nah, ya, kesimpulannya dalam percobaan ini, kalau menggunakan kabel atau kawat untuk listrik itu hati-hati. Pilihlah tembaga, ini lebih baik. Ya, ini jangan menggunakan kawat dari aluminium yang warnanya putih itu kurang baik. Ya. Berikutnya ini grafik hubungannya, ya, antara R dengan Rho, ya, berbanding lurus. Jadi semakin tinggi Rho-nya, R-nya juga semakin tinggi. Ya, gitu lah ya, berbanding lurus. Selanjutnya percobaan yang ketiga, yang terakhir ya, ini. Nah, ini kawatnya jenisnya sama, panjangnya kawat sama. Tapi besarnya kawat berbeda, ini lebih besar. Jadi luas penampangnya kawat ya, ini lebih besar. Ternyata lampunya menyalanya lebih terang yang kawatnya besar. Gitu loh. Jadi kabel itu semakin besar semakin baik. Karena apa? Karena hambatannya semakin kecil. Nah ini ya, ini kan menyalanya tidak terang, ini menyalanya lebih terang. Berarti apa? IA lebih kecil daripada IB, kuatnya arus A ini lebih kecil daripada kuat arus B, berarti IA lebih kecil dari IB. Nah, I kalau dengan R kan berbanding terbalik, maka kalau IA lebih kecil, RA-nya lebih besar. Nah, gitu, maka RA lebih besar daripada RB. Ya, selanjutnya faktanya A ini maksudnya luas, besarnya kawat. Ya, toh, besarnya kawat A dibandingkan dengan besarnya kawat B kan lebih besar kawat B. Berarti A pada rangkaian A ini lebih kecil daripada A pada rangkaian B. Nah ini AA lebih kecil dari AB. Ya, A ini maksudnya luasnya kawat, besarnya kawat. A yang ini maksudnya rangkaian A ini. Nah, gitu ya. Nah dari sini bisa kita simpulkan hubungan antara R dengan A, hubungan antara hambatan dengan besarnya kawat. Ternyata berbanding terbalik. Ya, RA lebih besar maka AA lebih kecil. Nah, ini berarti hubungannya terbalik. Nah, rumusnya seperti ini. Inilah kesimpulan rumus yang ketiga. Jadi antara R dengan A itu berbanding terbalik ya. Maka nanti kalau di rumah menggunakan kabel itu pilihlah kabel yang ukurannya besar, yang standar. Kabel yang kecil itu tidak baik ya gitu. Nah, 3 rumus ini tadi ya. Rumus pertama ini R sebanding dengan L. Rumus kedua ini R sebanding dengan Rho. Rumus ketiga ini R berbanding terbalik dengan A. 3 rumus tadi kalau disatukan menjadi ini rumus ini. Nah, inilah rumus akhirnya. Ya. Jadi R hambatan itu sama dengan Rho hamba jenis pada kawat dikalikan L ya, panjangnya kawat dibagi A luas penampang kawat. Nah ini ya, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan pada kawat itu berarti ada 3. Panjang kawat, L, luas penampang kawat atau besarnya kawat, A, dan hambat jenis kawat atau Rho. Rumusnya ini. Dah rumus ini dihafalkan. Nanti kalau ada soal-soal tentang hambatan kawat rumusnya ini ya. R ini hambatan satuannya ohm. L ini panjang kawat satuannya meter, A ini luas penampang kawat ya, satuannya luas kan meter persegi.
Kemudian rho ini hambatan jenis kawat, ya, satuannya ohm meter. Nah, sekarang contoh soalnya. Ya, ini contoh soalnya. Nih. Kawat nikrom pada elemen pemanas memiliki panjang 5 meter. Panjangnya L 5 meter. Dan luas penampangnya, luas A, 4 kali 10 pangkat min 8 meter persegi. Jika, ya ini, jika hambat jenisnya nikrom, hambat jenis rho, 10 pangkat min 6 ohm meter, berapa hambatan kawatnya? R-nya berapa? Nah, ada satuan sudah benar semua, maka masukkan aja ke rumus. R sama dengan rho kali L per A. Ya, rho-nya tadi 10 pangkat min 6, L-nya 5, ya, A-nya 4 kali 10 pangkat min 8. Nah, terus supaya pangkatnya itu jadi 1, ini dinaikkan caranya seperti kemarin ya. 10 pangkat min 8 dinaikkan ke sini. Tandanya dirubah menjadi 10 pangkat 8. Maka akhirnya jadi ini. 10 pangkat min 6 kali 5 kali ini 10 pangkat 8. Ya, jadi min 8 kalau dinaikkan menjadi 8. Min dinaikkan jadi plus, kalau plus dinaikkan jadi min. Gitu dah. Dibagi 4. Nah ini karena sudah naik kan di bawah ini tinggal 4 ini. Nah kalau sudah pangkat-pangkatnya dijadikan 1. Ya. 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 8. Nah, itu berarti sama dengan 8 min 6, 2. 10 pangkat 2. Ya. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, 100 kali 5 berarti 500. 500 dibagi 4, 125 ohm. Ya, gitu. Kemudian contoh yang kedua ini. Nah, ini lebih rumit, harus hati-hati. Satuannya itu harus dibenarkan dulu. Sebuah kawat penghantar panjangnya 100 meter. L 100 meter sudah betul satuannya. Luas penampangnya 2,5 mm persegi. Nah ini hati-hati. Milimeter padahal satuannya luas itu harus meter persegi. Maka ini nanti harus dijadikan meter persegi dulu. Berapa hambatan kawat tersebut? Jika hambat jenisnya, rho-nya 17 kali 10 pangkat min 7 ohm meter. Nih. Nah, ya. Jadi diketahui L-nya ini sudah betul tadi. A-nya lah ini 2,5 mm persegi dijadikan meter persegi. Ya, ini satuannya naik berapa tingkat itu? 3 tingkat. Milimeter menjadi sentimeter menjadi desimeter baru menjadi meter. Setiap kenaikan tingkat harus dikalikan 10 pangkat min 2. Kenapa min? Karena satuannya menjadi lebih tinggi. Kenapa 2? Karena pangkatnya 2. Ini. Ya, jadi 2,5 mm persegi dijadikan sentimeter dulu, dikalikan 10 pangkat min 2. Sentimeter dikalikan 10 pangkat min 2 lagi, supaya menjadi desimeter. Desimeter dijadikan meter, kalikan 10 pangkat min 2 lagi. Jadi ketemunya 2,5 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 kali 3 berarti 10 pangkat min 6. Ya, jadi 2,5 mm persegi itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Ini sudah betul satuannya. Terus ini dibulatkan supaya nanti mudah menghitungnya. 2,5 dibulatkan menjadi 25, komanya diundur 1. Kalau komanya diundur 1 berarti ini harus dikalikan 10 pangkat min 1. Ya, komanya mundur 1 dikalikan 10 pangkat min 1. Kalau komanya mundur 2 dikalikan 10 pangkat min 2 gitu. Ya, maka ini nilainya sama dengan 25 kali 10 pangkat min 1 dikalikan 10 pangkat min 6. Maka ketemunya menjadi 25 kali 10 pangkat min 7 meter persegi. Ya, gitu loh ya. Jadi ini ketemu akhirnya ini. Rho sudah betul tadi. Dah tinggal memasukkan ke rumus. R sama dengan rho kali L dibagi A. Rho-nya 17 kali 10 pangkat min 7. L-nya 100. Ya, dibagi A 25 kali 10 pangkat min 7 ini tadi. Ya, kalau sudah terus ya, ini dinaikkan ke sini. Ya,
menjadi 10 pangkat 7. Atau langsung aja dicorek. Ini kan sama persis, langsung aja dicorek, enggak usah dinaikkan. Ya, ini. Walaupun nanti ketemunya sama, ini dicorek, berarti hilang toh. Berarti tinggal 17 kali 100. Ya toh. 1700 dibagi 25 sama dengan 68. Nah, gitu ya. Contoh yang berikutnya, ini. Kawat penghantar panjangnya 60 cm, L-nya 60 cm. Ya, ini harus dijadikan meter. Sentimeter dijadikan meter, ya, itu dikalikan 10 pangkat min 1. Ya. Kemudian luas penampangnya A, ya, nah, itu 4,25 kali 10 pangkat min 10 meter persegi, sudah betul satuannya. Ya. Kemudian rho, ini hambatan jenisnya kawat 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, sudah betul. Hitunglah hambatan kawatnya R-nya. R-nya berapa ohm? Sudah masukkan rumus. Ya. R sama dengan rho kali L dibagi A. Rho-nya ini, ya, L-nya ini, ya, ini dibagi A. A-nya ini. Nah, terus bagaimana cara mengerjakannya? 10 pangkat min 10 dinaikkan menjadi 10 pangkat 10. Pangkat 10 min 8 min 1 berarti pangkat 10 min 9. 10 pangkat apa itu? 10 pangkat 10 dikurangi 10 pangkat min 9 kan tinggal 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu sama dengan 10 kan begitu toh? Sama dengan 10. Terus 17 kali 6 itu sama dengan 102. 102 kali 10 tadi berarti sama dengan 1020. 1020 dibagi ini. Ini kan sudah naik tadi. 1020 dibagi 4,25 sama dengan 240 ohm. Nah, gitu caranya ya. Nah, berikutnya silakan ini rangkumannya ditulis, dikerjakan ya. Rangkumannya dikerjakan supaya anak-anak tahu garis besar dari materi yang sedang kita pelajari sehingga nanti lebih mudah di dalam memahami materi secara keseluruhan. Kalau sudah silakan ini soal-soal diskusinya dikerjakan ya. Soal-soal diskusinya dikerjakan ya. Ini ada 1 2 3 4 5 soal ya. Ini selesai. Terima kasih.